keseimbangan yang ada pada orang. Karena pada tabiatnya semua orang memiliki dua hati. Jahat apapun orang pasti masih ada kebaikannya. Dan Islam selalu ingin agar kita berkonsentrasi kepada kebaikan orang tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mengalami keterangan yang sangat luar biasa, dan musuh yang paling jahat ketika itu sebenarnya ada dua. Dua-duanya bernama. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin ini inspirasi Allah melihat bahwa pada dua umat ini, minimal satu umat ini ada nilai kebaikan yang nantinya bukan hanya bermanfaat bagi dia sendiri, tapi akan bermanfaat bagi perkembangan Islam kemudian hari. Oleh karena pandangan posisi yang seperti inilah, menjadi Umar radhiyallahu anhu ketika itu mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, Allahumma ahdi ahada umarain. Ya Allah, berikan petunjuk kepada satu dari dua Umar. Apakah itu Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Saya Allah takdirkan untuk diberikan hidayah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu sekalian, sangat jahil sebelum masuk Islam. Salah satu cerita yang saya baca, dia itu pernah memiliki 6 anak perempuan. Satu persatu anak perempuan ini dibawa ke padang pasir. Dia menggali lubang, dan di saat menggali lubang itu anaknya yang di belakangnya dia membersihkan karena ada pasir. Lalu dia katakan, ayah, apa lubang? Dia tidak jawab. Lubang digali, anaknya diturunin, ditimbun hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup. 6 anak perempuan dikuburkan hidup-hidup. Sampai ketika beliau sudah masuk dalam agama Islam dan sudah pindah ke Madinah di sore hari, ketika sudah menjadi seorang khalifah, ya, ada seorang sahabat memperhatikan beliau asar. Beliau kadang tersenyum dan tiba-tiba tertawa menangis. Tersenyum menangis. Lalu sahabat ini membawakan Umar gila. Tidak hanya Umar, ya Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Kenapa saya melihat engkau kemudian menangis? Dia katakan, sahabat saya punya dua cerita yang kalau saya ingat menjadikan saya pertama ketawa, dan kalau saya ingat cerita yang lain saya menangis. Lalu sahabat itu bertanya, apa gerak itu Amirul Mukminin? Beliau mengatakan cerita yang pertama adalah bahwa saya adalah orang yang di Mekah. Sebagai orang yang terhormat, saya harus memiliki Tuhan yang paling baik. Jadi hanya Tuhan yang mewah terbuat dari rumah yang mewah, saya simpan dalam sebuah ruangan yang mewah. Kalau saya lapar, saya berdoa, saya masuk, saya berdoa. Begitu saya sambil berdoa secara fisik, saya copot makan, saya makan. Saya bilang, saya kejam betul, ya. Tuhan saya makan. Kalau saya ingat masa lalu itu, saya ketawa sendiri. Orang pintar menurut pengakuannya gitu. Memang betul pintar, Umar biasa. Betul, sangat luar biasa sekali. Pintar, tapi kok sangat bodoh seperti itu. Tuhan yang sangat disembah, lagi lapar, makanya dicopot dimakan. Mana pemikiran, logikanya kemana? Jadi bertawa sendiri. Tapi dia bilang, saya punya cerita yang sangat menyedihkan dan menjadikan saya menangis selesai. Itu dari cerita tadi itu. Satu persatu anak perempuan yang lagi hidup dibawa ke padang pasir, di kuburan, dimasukkan ke hidup, ditimbun. Itu kejadian masuk Islam. Tapi kenapa sampai Rasulullah akan mendukung? Karena beliau melihat nilai-nilai positif yang ada pada karakter pemberani. Tidak ada orang yang besar, tinggi secara fisik, sangat kuat. Dan kalau mengatakan sesuatu apa adanya, jujur, honest, truthful, tidak pernah kesana kemari, terombang-ambing, jujur, apa adanya saja, itu umat. Sisi positif ini yang di-appreciate oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ingin tenang dalam hidup,
selalulah melihat nilai positif pada orang. Berterima kasihlah kepada orang. Terkadang ini kan kita sebaliknya. Sebenarnya sudah banyak orang itu berbuat baik, tapi ada sedikit kesalahan, di sana kemudian kita konsentrasi. Malah kita menggali kesalahan orang. Kita gali kesalahan orang. Kurangnya ini kita gali lagi di sini. Kurangnya ini kita gali lagi di sini. Padahal pada itu kita percaya kepada hadis di mana Rasul mengatakan, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib dan kekurangan orang seorang mukmin, yang ditutupi aibnya dan kekurangannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kita baca hadis itu ulang. Tapi sebenarnya yang kita lakukan terbalik. Kita justru menggali aib dan kesalahan orang. Dan itu menimbulkan kesalahan sendiri. Sebab pada akhirnya kita sendiri akan bersalah dan kita sendiri akan merasa guilty barangkali demikian. Dan itu akan merasakan keresahan dalam hidup. Orang yang seperti ini tidak akan pernah tenang dan tentram dalam hidup. Itu poin yang ke-21 ya. Bapak dan Ibu yang tidak ikut dalam sesi ya. Poin yang ke-22. Kita mau tenang dalam hidup, mau coba sukses dalam hidup, bahagia, kira-kira demikian. Mari kita fokus dalam hal-hal yang penting dalam hidup ini. Mungkin secara global dulu saya ingin mengatakan begini sebelum kembali kepada kita sendiri. Umat Islam sekarang ini sangat tidak fokus. Cepat sekali distraksi, terpengaruh. Bukan berarti kita tidak perlu mengambil peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang Islam itu harus peduli dengan masalah-masalah sosial. Tapi yang menjadi masalah adalah terkadang ada hal-hal yang lebih penting kita tidak perhatikan karena ada hal-hal yang kurang penting yang justru menarik perhatian kita. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu sekalian. Bukan tidak penting ketika seseorang membuat gambar lalu diakui bahwa itu adalah gambar Nabi Muhammad. Apalagi dalam gambar itu katanya ada bom di dalam sorbannya. Itu kan ada jenis kartun dulu kan. Bukan berarti tidak resah, bukan berarti kita tidak marah. Maka ketika itu kami sempat melakukan demonstrasi depan UN kan sekitar 4.000 orang berkumpul, kita salat Jumat di sana. Tapi perhatikan apa yang terjadi di beberapa Islam ketika itu. Ada seorang yang dibunuh di Nigeria. Betapapun kita tidak setuju dengan kepercayaan mereka, adalah sangat tidak ditolerir dalam pandangan Islam untuk membunuh orang apapun alasan. Yang tidak bersalah, tidak ada hubungannya dengan itu. Ada gedung yang dibakar di Lebanon, ada minimal orang yang meninggal, kekerasan-kekerasan yang terjadi di Afghanistan ketika itu. Ini yang saya katakan bahwa betapa umat Islam terlalu sering distracted dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal kalau seandainya kartun ini dijadikan alasan untuk semakin termotivasi untuk memberikan penjelasan kepada orang Swedia ketika itu, bahwa Nabi Muhammad itu bukan begitu. Lakukan seminar, lakukan konferensi, lakukan workshop. Itu yang harus kita lakukan. Karena ternyata itu lebih penting dan itu memberikan pengaruh positif yang lebih besar ketimbang kita distraksi dengan masalah-masalah negatif seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan individu kita juga demikian. Sekali, mohon maaf ini kita datang di masjid kan tujuannya paling besar apa? Tujuan paling besar kan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berzikir, baca Quran. Lalu kemudian ada hal yang terjadi, ternyata di antara kita konsentrasinya itu kepada itu. Konsentrasinya kepada itu. Padahal banyak hal-hal besar yang perlu kita lakukan di masjid ini yang tidak perlu semuanya kita terganggu dengan masalah. Bukan berarti kita tidak peduli ya, tapi jangan sampai kita terganggu. Karena ternyata tujuan yang terbesar untuk kita datang ke masjid ini adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk dengan doa, kita berzikir kepada Allah, kita baca Al-Quran, kita salat sunnah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau tenang, mari kita fokus pada hal-hal yang penting. Jangan terlalu banyak distracted, terpengaruh dengan hal-hal yang negatif di sekitar kita. Nah, yang ke-23 adalah, atau hari ini yang ketiga, maksimalkan keinian kita. Mungkin saya ingin memberikan sebuah ilustrasi dulu. Saya misalnya lagi duduk, coba berpikir nanti kalau saya ceramah poin-poin yang saya
Lagi asik-asiknya berpikir seperti itu, si Syakir datang langsung lompat. Sering apa kita rasakan, kita merasa anak. Karena kita merasa melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting dan terganggu. Bapak Ibu, jangan kita ingat bahwa mungkin 10 tahun yang akan datang, kita ingin anak kita memulai tidak maksimalkan ketika itu masih sangat sayang. Kita kembali perlihat kita tidak maksimalkan sesuatu yang menurut kita sangat penting. Nah, Bapak dan sekalian, apapun yang ada sekarang ini, mari kita maksimalkan. Ada hidup kita, banyak antara kita mengatakan pas, maksimalkan yang pas-pasan. Jangan terlalu banyak komplain. Karena komplain sendiri itu merupakan beban. Dan komplain itu bukan jalan keluar. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya dikatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan yang 5 itu sebelum 5 datang. Umur kita secara umum sebelum kematian datang. Masa muda secara khusus sebelum masa tua kita datang. Masa muda kalau bisa jogging silakan jogging. Karena nanti sudah tua mau jogging lutut sakit, napas sudah susah, baru 1 blok sudah perih di dada. Dan begitu. Maksimalkan sekarang. Barangkali, walaupun terkadang mendelah semangat muda kita, tapi bagaimanapun juga itu terimbangi dengan, mohon maaf ini, ketajaman. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah agak ini sedikit, termasuk saya barangkali, berarti kurang tajam dalam fikir. Tapi kita harus tahu juga bahwa ada sel-sel otak kita yang sudah mulai terganggu. Ya. Jadi secara fisik kita akui. Saya bandingkan waktu saya masih di pesantren, ingin menghafal Al-Quran satu halaman saja. Di pesantren itu mudah sekali rasanya. Sekarang kita menghafal yang mau ngulangin saja, mengulangin sudah kita hafal, ngulangin saja sudah betul. Karena distraksi sudah terlalu banyak. Barangkali juga sel-sel otak sudah mulai banyak yang mati gitu. Nggak tahu. Jadi masa muda kita ini sebuah masa yang harus disyukurin. Kita harus maksimalkan kata Rasulullah SAW. Syabab qabla haranik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Demikian juga masa kaya kita. Masa kaya itu artinya di saat kita memiliki, pergunakan kepada kebaikan. Ada masa-masa di mana kita ingin berbuat baik, nggak ada kesempatan lagi. Demikian seterusnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi utilize the present. Pergunakan yang ada sekarang. Jangan sampai sia-sia. Apa yang sudah berlalu nggak akan kembali. Dan ketika sesuatu sudah berlalu, lalu kita melihat ke belakang, sepanjang apapun yang kita sudah lalui itu akan terasa ternyata sangat singkat. Dalam bahasa Al-Quran, ashiyatan aw duhaha, seperti sepotong pagi atau sepotong petang saja. Kehidupan kita ini 100 tahun, 80 tahun, 90 tahun, begitu sudah kita meninggal dunia, menengok kembali, seolah-olah baru kemarin. Ya. Coba kita mengambil ilustrasi saja bagi bapak dan ibu. Saya misalnya sudah di Amerika mungkin 15 tahun, lupa tahun 96, datang berarti berapa tahun itu? 17, nggak terasa 17 tahun. Rasanya kok baru. Saya pikir-pikirnya dari tahun ke tahun apa yang sudah lakukan di Amerika ini. Tidak ada rasanya. Sangat cepat perjalanan masa ini. Maka seharusnya kita mengambil iktibar pelajaran bahwa yang ke depan itu cepat. Yang akan kita lalui ke depan ini kalau Allah kasih kita 17 tahun lagi, itu terasa cepat seperti kita lalui yang 17 tahun yang lalu itu nggak terasa berlalu dan habislah kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, pergunakanlah sebaik-baiknya, semaksimalnya yang sekarang ini. Yang nomor 4 adalah jangan terlalu banyak tergantung pada pandangan orang lain. Mohon maaf ini teman-teman kita ini bukan di New York, bukan juga di Masjid Al-Hikmah, tapi di Hollywood. Ya kadang kalau umurnya sudah mulai lebih dari 30 tahun sudah mulai gelisah. Sudah mulai diperhatikan